Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafarin. Syurga merindukan 4 golongan. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita selalu berdoa kepada Allah setelah selesai salat kita. Selama ini selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah masukkan diri kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hari-hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah hindarkan hidup kita. Allah hindarkan diri kita dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hadis ini, hadis yang mengabarkan hal yang baik kepada kita, bahwa syurga merindukan 4 golongan. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala yaitu talil Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang yang di sela-sela kesibukannya selalu membaca Al-Quran. Orang yang hidupnya mencerminkan akhlak Al-Quran. Orang yang dari setiap apa yang dibacanya dalam Al-Quran, maka ia mengamalkan daripada sifat-sifat Al-Quran. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain dijanjikan akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan tenangkan hatinya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka ingat yang pertama, dekatkan hati kita, dekatkan diri kita dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan kedua yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wahafizil lisan. Orang yang menjaga lisannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak perceraian terjadi karena lisan seseorang. Hari ini banyak pertikaian terjadi juga karena lisan seseorang. Hari ini banyak yang tidak mau keluar dari rumahnya karena takut gunjingan-gunjingan dari orang. Maka hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan lisan kita. Jangan sampai karena lisan kita, hati saudara kita tersakiti oleh perkataan-perkataan kita. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 13 bahaya lisan. Salah satu bahaya lisan yaitu orang yang tidak mampu menjaga lisannya, maka Allah akan keraskan hatinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang nantinya dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wamudmi'ul ji'an. Orang yang memberikan pertolongan terhadap saudaranya yang sedang kelaparan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena saat ini banyak kita melihat saudara-saudara kita, anak-anak kita yang usianya masih belia, mereka duduk di lampu merah. Mereka menengadahkan tangannya seraya meminta kepada kita pertolongan dan memukul-mukul perutnya, seolah-olah menandakan bahwasannya mereka sedang kelaparan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah kesempatan bagi kita bagaimana kita mengupayakan menjadikan ini sebuah ladang pahala untuk diri kita yang nantinya insya Allah Allah akan balas syurga baginya bagi kita yang mau mensedekahkan daripada harta kita untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, golongan keempat yang insya Allah dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasayyimina fi syahri Ramadan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sehatkan diri kita. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga ketika nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita mampu melaluinya, memanfaatkan nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ceramah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.